Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang, memusuhi Rasul sesudah nyata baginya al-hidayah min ba'di ma tabayyana lahul huda, yakni sudah tegak kebenaran, hidayah secara umum telah sampai kepadanya. Siapa yang memusuhi Rasul, pertama tentunya setiap orang yang tidak beriman kepada beliau, orang yang tidak mengimani beliau sesudah sampai risalah beliau kepada mereka, sesudah sampai dakwah beliau kepada mereka, yakni telah tegak hujjah kepada mereka, mereka tetap kufur dan tidak mengimani beliau, maka mereka itulah orang-orang yang memusuhi Ar-Rasul. Itu pertama. Yang kedua, orang yang mengimani beliau, beriman kepada beliau, dan telah sampai kepadanya hujjah bahwa dia wajib mengikuti Rasul di dalam beragama. Dia wajib ittiba'ur Rasul. Dia wajib mentaati Rasul di dalam beragama. Akan tetapi dia tidak mengikuti Rasul. Maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena setiap orang yang menyelisihi dan menyimpang dan berlawanan di dalam beragama dengan apa yang Ar-Rasul telah tetapkan, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini dan amalnya tertolak dan dia terancam Jahannam. Ya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia pun mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Para ulama mengatakan bahwa sabilil mu'minin di ayat ini adalah para sahabat. Tidak dapat tidak. Karena ketika ayat yang mulia ini turun, maka tidak ada yang beriman di permukaan bumi kecuali para sahabat. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Oleh karena itu sabilil mu'minin jelas sekali bahwa mereka adalah para sahabat. Yakni orang yang menyelisihi Rasul, yang menentang Rasul dan mengikuti jalan yang tidak pernah ditempuh oleh para sahabat, ya selain jalannya para sahabat, itu dia. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Allah mengancam nuwallihi matawalla. Ini pertama. Disesatkan. Yakni niscaya akan kami palingkan. Yang dimaksud kami sesatkan dia. Kemana dia tersesat berpaling? Yakni selama
dia di dalam beragama tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti sabilil mu'minin, maka dia akan tersesat di dalam beragama. Nuwallihi ma tawalla. Kemudian yang kedua, wa nusrihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam. Yakni dia terancam masuk jahannam. Karena beragama harus mengikuti Rasul, bukan mengikuti kaum, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti adat istiadat, bukan dibina atas dasar taklid buta, ikut-ikutan semata. Tidak, beragama itu harus mengikuti Ar-Rasul. Karena Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Dan beliau didampingi, disertai oleh para sahabat yang orang-orang yang Allah telah memilih mereka menyertai Rasul yang mulia ini, alaihi salatu wassalam, wa radhiyallahu anhum jami'an. Beragama itu harus seperti itu, mengikuti Ar-Rasul. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Dan mengikuti sabilil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan hanya sampai memusuhi Rasul saja, tetapi dikaitkan, diiringi juga dengan huruf ataf penghubung, huruf waw, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Selain dia tidak mengikuti Rasul, dia juga tidak mengikuti perjalanan para sahabat di dalam beragama. Bahkan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, yakni kehidupan keagamaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu pantaslah diancam jahannam, pantaslah disesatkan, tersesatlah dia di dalam beragama itu. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ada 26 jawaban. Di antaranya yang saya berikan di dalam membahas poin akidah nomor 81 dari kitab Syarah Aqidah Salaf. Ada 26 hujjah berdasarkan nas, dalil langsung dari firman Allah ini. Dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115 yang tadi saya bacakan dan saya jelaskan, dapat dikeluarkan hukum. Ada 26 hujjah yang akan menjelaskan berdasarkan nas dan istinbat ilmiah dari ayat yang mulia tadi. Yakni pertanyaan, mengapa sabilil mu'minin atau jalannya orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan dengan para sahabat, bukan umumnya orang-orang mukmin? Kenapa sabilil mu'minin di ayat ini harus ditafsirkan sahabat? Mengapa? Mengapa sabilil mu'minin itu sahabat, bukan umumnya orang-orang mukmin? Ada 26 jawaban. Mari kita bahas satu persatunya berdasarkan nas dan istinbat dari ayat yang mulia ini. Dan ini menarik sekali, yang merupakan hujjah
naqliyah dan aqliyah. Pertama, ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun mukmin di muka bumi ini yang menjadi sahabat Nabi, sallallahu alaihi wasallam selain dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka khitab, tentunya pembicaraan ini pertama kali Allah tujukan kepada mereka. Dan ini waqi' terjadi, tidak bisa dipungkiri. Secara tarikhiyah, sejarah, yakni pembuktian secara sejarah, pembuktian secara ilmiah, pembuktian secara naqliyah, dalil dari ayat-ayat Al-Quran, dan akliyah bahwa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Mengapa? Karena ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang beriman dan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Talha, dan seterusnya. Ini tidak bisa dibantah. Yang menunjukkan bahawa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Hujjah yang kedua, alasan yang kedua. Orang-orang mukmin yang sesudah mereka dapat masuk ke dalam ayat yang mulia ini dengan syarat mereka mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat secara ilmu, amal dan dakwah. Orang-orang mukmin yang lainnya yang sesudah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, dan seterusnya sampai hari kiamat, masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Sabilil mu'minin dengan syarat mereka mengikuti cara dan sikap beragama para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama. Yakni mengikuti mereka, dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan datang hujjahnya. Yang ketiga, kalau orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan secara umum, perhatikan, ditafsirkan secara umum, maka jalannya orang-orang mukmin yang mana? Siapa? Apakah cara beragamanya Khawarij atau Mu'tazilah atau Syiah Rafidah atau Sufiyah, Sufi atau falasifah, atau siapa? Orang mukmin yang mana? Siapa mereka? Kalau ditafsirkan secara umum, maka harus ditafsirkan secara khusus. Sabilil mu'minin adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian orang-orang mukmin yang lainnya masuk ke dalam ayat tersebut ketika mereka mengikuti perjalanan para sahabat di dalam beragama, yakni secara ilmu, pemahaman. Mereka memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga pengamalannya, demikian juga dakwahnya. Pengamalan para sahabat tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, perjalanan orang-orang mukmin yang paling jelas arahnya, yakni tujuannya dalam beragama secara ilmu. Secara ilmu ini maknanya secara pemahaman dan amal, praktek mereka dan dakwah.
yang meliputi manhajnya, akidahnya dan seterusnya hanyalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas perjalanannya itu, jelas arahnya kemana. Apabila kita melihat secara pemahaman mereka, pengamalan mereka, dakwah mereka yang meliputi seluruh ajaran Islam, karena Islam ini adalah meliputi segala sesuatu. Ketika kita berbicara tentang Islam, maka kita berbicara tentang sesuatu yang maha besar, tentang sesuatu yang sangat besar, yang ajarannya meliputi segala sesuatunya dan tidak ditinggalkan oleh Islam sedikit pun juga dari ajaran-ajaran yang dihajati dan dibutuhkan oleh manusia. Jadi lengkap, hanya ada dalam Islam. Dan yang paling jelas arahnya, tujuannya para sahabat. Kalau kita melihat firqah-firqah, sekte-sekte, maka tidak jelas arahnya. Dan penuh dengan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Tapi arah yang dituju, ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an sangat jelas. Siratal mustaqim. Yang kelima, perjalanan orang-orang mukmin yang paling alim, paling berilmu terhadap agama Allah, yaitu al-Islam, hanyalah para sahabat. Orang yang paling alim, yakni ulama'nya umat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang Allah telah berikan ilmu kepada mereka. Ilmu apa yang Allah berikan kepada para sahabat? Ilmu din, ilmu Alkitab, Al-Quran, ilmu As-Sunnah, ilmu pemahaman. Pemahaman mereka benar, betul. Perhatikan firman Allah, wa minhum. Allah katakan wa minhum, dan di antara mereka. Mereka di sini adalah orang-orang munafik. Mereka biasa hadir di majelis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan beliau. Kemudian setelah selesai majelis mereka keluar dan mereka bertanya kepada para sahabat yang Allah katakan sebagai orang-orang yang telah diberi ilmu, dengan maksud mengolok-olok atau pura-pura tidak tahu apa yang beliau katakan, padahal mereka tahu dan mengerti maksudnya. Wa minhum, berarti hum di sini orang-orang munafik. Kita tahu bahwa orang-orang munafik itu hidup di Madinah. Di Mekah tidak ada kemunafikan. Yang ada justru sebagian dari orang-orang yang beriman menyembunyikan keimanannya. Tetapi ketika beliau hijrah ke Mekah, ke Madinah, maka sebagian manusia tidak berani menampakkan secara terang-terangan kekufuran mereka. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka di hati mereka. Dan yang mereka tampakkan adalah keislaman. Batin mereka kufur. Itulah yang kita kenal dengan nama an-nifaq. An-nifaq. Luar dalam, luar lain, dalam lain. Luarnya lain, menampakkan keimanan seperti firman Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir, lahiriahnya, tetapi batinnya kufur. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma hum bimu'minin, dan mereka bukan orang-orang mukmin, batinnya kufur. Itu nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Ini yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran.
Pada hakikatnya mereka kufur. Dan ini yang terancam di dasar neraka, fi darki asfali minan nar. Mereka berada di dasar neraka. Ada nifak yang kedua, nifak amali, perbuatan. Dapat terkena kepada kita. Kalau seseorang kalau bicara bohong, maka ini nifak amali. Kalau diberi amanah, khianat. Kalau berjanji, selalu menyalahi. Atau bagi laki-laki, tidak salat berjamaah di masjid tanpa uzur. Khususnya salat jamaah isya dan subuh di masjid. Ini perbuatan orang-orang munafik yang kalau kita kerjakan, maka kita telah mengamalkan perbuatan mereka. Maka itu dikatakan nifak amali, nifak perbuatan. Yang sedang kita bicarakan di sini nifak i'tiqad, i'tiqadi, keyakinannya. Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik. Ini nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, keyakinannya kufur. May yastami'u ilaika, ada yang mendengarkanmu, yakni duduk di majelismu mendengarkan ceramahmu, khutbahmu, pengajaranmu, penyampaianmu kepada para sahabat. Duduk juga orang-orang munafik saat itu. Hatta idza kharaju min indika, sehingga ketika mereka telah keluar dari sisimu, selesai majelis, mereka keluar, qalu, mereka berkata dengan nada mengolok-olok, mengejek-ejek. Mereka berkata kepada siapa? Kepada para sahabat. Para sahabat itu Allah katakan lilladzina utul ilma. Perhatikan ayatnya, lilladzina utul ilma. Ini dalam surat Muhammad ayat 16. Lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang utul ilma, yang Allah berikan ilmu. Berarti para sahabat itu adalah utul ilma, orang-orang yang Allah telah berikan ilmu agama kepada mereka. Ilmu agama yang dimaksud ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu pemahaman yang benar dan lurus, yang berjalan bersama akal mereka yang sehat, tidak sakit. Akal mereka yang memiliki ketegasan dan berjalan bersama dengan fitrah mereka yang selamat. Itulah para sahabat. Lilladzina utul ilma. Mada qala anifa? Apa sih yang dikatakan tadi? Begitu orang-orang munafik, pura-pura enggak tahu. Pura-pura bodoh, pura-pura tidak mengerti, padahal mereka tahu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Tapi mereka memang kaum yang suka mengolok-olok orang-orang yang beriman, mengolok-olok Nabi yang mulia, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Madza qala anifa?" Apa sih yang dikatakannya tadi? Pura-pura enggak tahu. Kata Allah, ulaika, mereka itulah alladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. yakni mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Dalam ayat yang mulia ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sebagai orang-orang yang telah diberi ilmu. Berarti para sahabat orang yang berilmu. Maka ambil ilmu dari mereka. Mereka bukan orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu ketika orang-orang munafikun mengatakan bahwa para sahabat itu sufaha, langsung dibantah oleh Allah. Sebagaimana nanti akan kita baca ayatnya. Yang keenam,
perjalanan orang-orang mukmin yang paling takwa kepada Allah secara umum hanyalah para sahabat. Mereka adalah sebaik-baik umat. Bahkan mereka adalah sebaik-baik generasi manusia sesudah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling takwa dan paling takut kepada Rabbul Alamin di antara manusia. Dalil tentang ini banyak sekali. Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim tentang ketakwaan para sahabat, tentang keikhlasan para sahabat. Yang ketujuh, perjalanan orang-orang mukmin yang paling taslim, menyerah kepada keputusan Allah, tidak pikir-pikir lagi, tidak dipilah-pilih lagi, langsung sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat, syiarnya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, Bani Israel kepada Nabi dan Rasul mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum sami'na wa ata'na. Senantiasa para sahabat sami'na, senantiasa para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Yang ke-8, perjalanan orang-orang mukmin yang menjadi hujjah, ijma' kesepakatan mereka dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah hanyalah ijma'nya para sahabat. Yakni ijma' para sahabatlah yang memungkinkan diketahui oleh para ulama. Karena jumlah mereka masih belum begitu banyak dan memungkinkan diketahui kesepakatan mereka. Maka yang sebenar-benar ijma' adalah ijma' para sahabat. Ijma' yang lain mengikuti ijma' para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Yang ke-9, perjalanan orang-orang mukmin yang tidak pernah berselisih. Perhatikan, tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah manhaj, cara dan sikap beragama, dan dalam usul dasar-dasar akidah Islam. Hanyalah perjalanan para sahabat bersama orang-orang yang mengikuti mereka dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Pernah kita dapati para sahabat berselisih tentang manhaj dan usul akidah. Saya katakan usul akidah, dasar-dasar pokok-pokok akidah. Tidak pernah. Semuanya dalam satu kalimat. Semuanya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa 'alal 'arsy. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Semuanya mengimani firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan seterusnya dari usul dasar-dasar akidah yang saya jelaskan dengan panjang lebar di kitab ini mengenai manhaj yang sangat agung dari manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang ke-10 dan ke-11, para sahabat adalah sebaik-baik umat ini dan pemimpin mereka. Ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Juga Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahawa para sahabat adalah ulama dan mufti bagi umat Islam ini. Ulamanya dan muftinya umat Islam adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Yang ke-12, para sahabat adalah orang-orang yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jelas, tidak bisa diingkari. Kalau kita mengingkarinya berarti kita mengingkari matahari di siang bolong. Para sahabat adalah orang-orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya sebelum manusia yang lainnya.
Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengikuti keimanan para sahabat yang telah terlebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan firman Allah. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik. Apabila orang-orang munafik itu diperintah, aminu, perhatikan, berimanlah kalian kama amanan nasu, sebagaimana manusia telah beriman. Siapa manusia di sini kalau bukan para sahabat? Berimanlah kamu sebagaimana orang banyak, yakni para sahabat telah beriman. Berimanlah kamu sebagaimana keimanannya para sahabat. Qalu, dengan sombongnya orang-orang munafik itu menjawab, anu'minu kama amana sufaha? Patutkah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Para sahabat dituduh bodoh oleh orang-orang munafik. Langsung dibantah oleh Allah. Ala, ketahuilah, ingatlah oleh kalian, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu, humus sufaha'u, merekalah yang sebenar-benarnya sufaha. Orang-orang yang sufaha, tadi di awal telah saya jelaskan, sufaha bentuk jamak dari safih, yang artinya secara lughah bahasa Arab adalah orang yang dhaif, yang lemah akalnya, yang jahil, yang bodoh, yang lemah akalnya, yang tidak tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Itu sufaha. Sahabat tidak sufaha. Langsung Allah sendiri, Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi, Rabbul arshil azim, Rabbnya arsh, yang membela para sahabat. Maka siapa saja yang menghina para sahabat, yang merendahkan para sahabat, yang mengkafirkan para sahabat seperti orang-orang Rafidhah Syiah, maka dia berhadapan pada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin sendiri yang akan mengazab mereka dan merubah muka-muka mereka menjadi muka-muka kera dan babi. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Mereka lah orang-orang sufaha, tetapi mereka tidak tahu. Di antara kebodohan mereka, mereka enggak tahu bahwa mereka bodoh. Ya? Ayat yang lain. Kalau tadi perintah Allah kepada orang-orang munafikun agar beriman. Dakwakan orang-orang munafikun agar mereka beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Ayat yang kedua, perintah Allah kepada ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, agar mereka beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Kalau mereka beriman sebagaimana keimanannya para sahabat, pasti mereka akan memperoleh dan mendapat hidayah. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu. Ini huruf in syartiyah, syarat. Maka jika mereka di sini adalah ahlul kitab, secara khusus, secara umum manusia semuanya yang belum beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, belum masuk Islam, maka hendaklah mereka mengikuti keimanan para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi.
maka jika mereka beriman seperti yang telah diimani oleh kamu di sini adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jika mereka beriman seperti apa yang telah diimani oleh kamu, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah. Perhatikan, orang ahlul kitab dan secara umum manusia diperintah oleh Allah untuk beriman seperti keimanannya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Baru niscaya mereka akan memperoleh hidayah. Karena keimanan para sahabat, keimanan yang benar. Keimanan para sahabat adalah keimanan Nabi yang mulia yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Yang ke-13, bahwa para sahabat telah dipuji dan dimuliakan oleh Allah di banyak tempat dalam kitabnya yang mulia. Demikian juga oleh Rasulullah SAW dalam banyak sabda beliau. Allah mengulang-ulang pujiannya kepada para sahabat di banyak tempat dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah SAW. Di antaranya beberapa ayat tadi yang memerintahkan manusia untuk mengikuti keimanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ke-14, bahwa perjalanan para sahabat telah mendapat keredaan Allah. Dan ini puncaknya. Ini puncaknya. Keridhaan Allah, dan mereka pun ridha. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama, yaitu al-muhajirin dan al-ansar. Al-muhajirin dan ansar. Al-muhajirin dan al-ansar. Itulah orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama beriman, masuk Islam. Walladzina ittaba'uhum biihsanin, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Siapa yang pertama kali mengikuti para sahabat? Jawabnya adalah tabi'in. Kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Radhiyallahu anhum. Allah redha. Allah meridai mereka, Allah redha kepada mereka. Berarti al-muhajirin wal ansar telah diridai Allah. Dan Allah tidak hanya meridai al-muhajirin wal ansar, tetapi Allah juga meridai tabi'in yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal ansar di dalam beragama, maka akan mendapat keridhaan Allah. Mafhumnya sebaliknya, yakni mafhum mukhalafah. Sebaliknya, orang yang tidak mengikuti al-muhajirin wal ansar di dalam beragama, niscaya dia tidak akan mendapat keridhaan Allah. Perhatikan ayat.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, yang terdahulu, yang pertama-tama. Yang dimaksud pertama-tama dan terdahulu, pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada hari akhir. Yaitu dijelaskan oleh Allah. Min untuk memberikan penjelasan. Al-Muhajirin wal-Ansar. Yaitu orang-orang Muhajirin dan Ansar. Tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala mengiringi walladzina tabauhum biihsan. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Pertama-tama orang yang mengikuti Al-Muhajirin wal-Ansar adalah tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang beriman dan belajar kepada para sahabat, bertemu dengan para sahabat, itu tabi'in. Kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in, orang yang belajar, orang yang beriman dan belajar kepada para tabi'in. Kemudian yang di bawahnya dan seterusnya. Siapa saja dari orang-orang mu'minin, muslimin, mu'minat, muslimat yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar, maka radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu'an, dan mereka pun reda kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka jannat, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Yakni hakikat kemenangan adalah mengikuti al-muhajirin wal ansar dengan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah jannat, masuk ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan sungai-sungai yang mengalir. Dzalikal fawzul azim. Ke-15 merupakan tafsir dari yang ke-14, yakni Allah Subhanahu wa taala meredai perjalanan para sahabat. Mafhumnya, jadi mafhum mukhalafah, bahwa Allah tidak akan meredai mereka yang tidak mengikuti perjalanan al-muhajirin wal ansar. Yang ke-16, sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para nabi dan rasul mempunyai sahabat, teman dekat yang mendampingi mereka. Dari seluruh para sahabat, para nabi dan rasul, yang terbaik, yang termulia, yang terbesar dan termaktub dalam Taurat dan Injil adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Kita tidak menyaksikan sahabat, tidak melihat dengan mata kepada kita. Tabi'in melihatnya, orang-orang Yahudi melihatnya, orang-orang Kristen saat itu melihatnya. Kita mengimani firman Allah yang telah menjelaskan siapa sahabat itu. Kita mengimani sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang telah menjelaskan siapa sahabat itu. Orang besar, orang mulia, orang yang disebut oleh Allah di atas sana, orang yang disebut-sebut oleh para malaikat. Bahkan sebagian malaikat turun menyalami mereka, mendatangi tempat-tempat tidur mereka. Allahu Akbar. Itu para sahabat, orang mulia. Dan kalau sebagian sahabat berjalan, itu cahaya mengikutinya. Kita tidak menyaksikan fisiknya.
orang-orang Kristen yang hidup dahulu bersama para sahabat. Ketika para sahabat berjalan di Palestina, memenangkan kota itu, maka para pendetanya mengatakan, melihat, menyaksikan langsung fisik para sahabat. Maka mereka mengatakan, para sahabat ini lebih baik dari al-Hawariyun. Lebih mulia dari Al-Hawariyun. Al-Hawariyun adalah sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang disebut dalam Al-Quran dan diperintah kita untuk mengikuti Al-Hawariyun. Tapi para sahabat, atas persaksian besar para pendeta saat itu yang menyaksikan para sahabat di Palestina, ketika memenangkan kota Palestina, merebut kota Palestina dari Romawi, mereka menyaksikan para sahabat berjalan di muka bumi itu. Maka mereka mengatakan, haula, mereka ini lebih baik, yakni lebih mulia dari Al-Hawariyun. Dan memang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an khairun nas, sebaik-baik manusia, lebih mulia dari Al-Hawariyun. Padahal Al-Hawariyun adalah orang besar, orang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai pendamping yang menyertai Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Tetapi para sahabat lebih mulia lagi, lebih besar lagi. Bukan karena fisiknya, bukan, tapi karena iman, karena taqwa, karena amalnya, dan seterusnya. Luar biasa para sahabat itu. Sampai-sampai pendeta-pendeta saat itu, bukan hanya 1-2 pendeta yang menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka, melihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang mereka tahu bahwa para sahabat termaktub sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan Injil, dan mereka adalah orang-orang alim, mereka ulamanya ahlul kitab, dan mereka tahu siapa sahabat. Maka keluarlah dari lisan mereka perkataan itu, bahwa para sahabat lebih mulia dari Al-Hawariyun. Dan ini hujjah yang ke-17. Tidak ada yang marah dan membenci para sahabat kecuali orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir sangat membenci para sahabat, karena keberadaan para sahabat itu membuat mereka marah. Karena para sahabat meruntuhkan kesyirikan mereka, mengganti dengan la ilaha illallah, memadamkan api majusi, mengganti dengan suara azan. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walaupun manusia menolaknya, tetaplah dia Rasulullah. Berdasarkan sejumlah bukti, begitu banyak bukti-bukti ilmiah bahwa Muhammad itu benar adanya Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni bersama dengan Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu sifat para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keredoannya. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan para sahabat secara lahir dan batinnya dibuka. Ada apa di batin para sahabat itu? Di ayat ini dijelaskan. Lahirnya engkau lihat mereka ruku' dan sujud, yakni salat.
salat, yabtaguna fadlan min Allah, mereka mencari karunia Allah, pahala dari Allah, wa ridwana. Ini masalah hati. Fisiknya diperlihatkan, dipertontonkan, dan batinnya dikuak, dibuka di hadapan manusia. Kita hanya terlihat lahiriah, batin kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau dibuka batin kita, ada apa di batin kita? Tapi para sahabat dipertontonkan lahir dan batinnya. Ini para sahabat. Engkau lihat mereka ruku, sujud, itu secara lahiriah. Tapi apa batin mereka? Batin mereka yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Sebagian manusia ruku dan sujud bukan untuk mencari karunia dan keridhaan Allah, tapi mencari sesuatu yang lain, mencari duniawiyah. Tapi para sahabat ruku dan sujudnya ikhlas. Berarti hati mereka bersih dari kesyirikan. Luar biasa. Kata Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka terpancar di wajah mereka dari bekas sujud. Itulah makanya pendeta itu terkagum-kagum bercahaya muka para sahabat itu. Ini lebih dari al-hawariyun. Kaget itu orang-orang pendeta-pendeta itu. Ini yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Mereka saksikan langsung itu. Luar biasa. Yang para sahabat penakluk dunia, semuanya bertekuk lutut di hadapan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan yang besar kepada para sahabat. Karena apa? Karena keimanan. Keimanan mereka. Karena keislaman mereka. Lihat. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Itulah sifat mereka. Sifat para sahabat yang termaktub dalam Taurat dan Injil. Jadi ribuan tahun sebelum para sahabat lahir ke permukaan bumi ini, sifat mereka telah tertulis dalam Taurat dan Injil yang akan menyertai Nabi yang terakhir, Nabi yang mulia, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, yang menyertainya termaktub dalam Taurat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam Taurat, dan sahabat pun tertulis dalam Taurat dan Injil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkembangan, pertumbuhan para sahabat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun terus berkembang. Kazar'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Lihat perkembangan pertumbuhan para sahabat terus semakin kokoh, tegak berdiri di pokoknya. Liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah hati orang-orang kufar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dijanjikan ampunan dan ganjaran yang besar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan para sahabat yang demikian kuatnya membuat marah orang-orang kafir. Maka tidak ada yang marah dan tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti sifat dan amal orang-orang kafir. Oleh karena itu, barang siapa yang marah dan membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini, sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik
radhiyallahu rahimallahu taala, Imam Darul Hijrah, mengeluarkan hukum berdasarkan ayat tadi, firman Allah, liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kafir. Maka ayat ini sebagai bantahan bagi kaum Syiah, bagi kaum Rafidhah yang telah mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali beberapa orang sahabat yang bisa dihitung dengan jari. Maka Imam Malik mengeluarkan perkataan emasnya, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun bihadhihi al-ayah. Barang siapa yang marah membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini. Ke-18 tadi, orang-orang munafikun telah membodohi para sahabat. Yani tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang munafikun. Siapa yang merendahkan para sahabat, menghinakan para sahabat, maka perjalanannya sama dengan orang-orang munafikun. Siapa yang marah kepada para sahabat, membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, maka perjalanannya sama dengan orang-orang kafirin. Siapa yang mengkafirkan para sahabat dan membodohinya dan menghinakannya, maka perjalanannya sama dengan orang-orang Syiah dan Rafidhah. Yang ke-19, sabda Rasulullah SAW yang dengan tegas mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik dalam umat ini. 3 generasi terbaik dalam umat ini. Sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nabi SAW mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, seutama-utama manusia. Yakni tentunya sesudah generasi para nabi dan rasul adalah para sahabat. Kemudian disusul oleh tabi'in, kemudian disusul oleh tabi'ut tabi'in. Inilah orang-orang mulia. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengikuti cara beragama mereka agar kita berjalan bersama mereka di dalam beragama ini. Ya akidahnya, ibadahnya, muamalatnya dan seterusnya. Yang ke-20, Rasulullah SAW pernah bersabda pada waktu Hajjatul Wada, dan ini menjadi hujjah bahwa para sahabat telah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah Islam, yang menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang kepercayaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar perkataannya, orang-orang yang lurus, dan orang-orang yang dapat berdakwah dan mengajak manusia ke jalan Allah. Ini hujjah bahwa para sahabat orang mulia, orang besar, orang kepercayaan Nabi yang mulia. Dan yang pertama tabligh, pertama dakwah kepada manusia adalah para sahabat. Sabda Nabi SAW di hadapan seluruh para sahabat pada Hajjatul Wada, ala liyuballighi syahidu minkumul ghaib, ala liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka bertebaranlah para sahabat mengajak manusia mendakwakan Islam, dan berbondong-bondong orang masuk Islam karena dijelaskan oleh para sahabat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Nabi mereka, yang didakwakan oleh Nabi mereka, yang diajarkan oleh Nabi mereka, yang dipraktikkan oleh Nabi mereka, dan mereka menyebarkan, mendakwakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka tersebarlah tabligh ke seluruh pelosok bumi.
Luar biasa para sahabat diperintah untuk tabligh oleh Rasulullah. Liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah menyampaikan tabligh orang yang hadir sekarang kepada orang yang tidak hadir. Ke-21, Nabi SAW melarang kita mencaci maki para sahabat, apalagi sampai mengkafirkannya. Apalagi sampai mengkafirkan seluruh para sahabat seperti orang-orang Syiah. Syiah yang ada sekarang ini. Menghina Abu Bakar, merendahkan Abu Bakar, merendahkan Umar dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka mereka itu masuk ke dalam ayat yang tadi kita baca. Liyaghidha bihimul kuffar. Nabi SAW bersabda, La tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau sekiranya salah seorang kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, adakah di antara manusia yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada sampai hari ini. Andai kata ada, kalau sekiranya ada, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Tidak sampai derajat mereka satu mud. Ma balagha mudda ahadihim. Ke derajat para sahabat. Satu mud sahabat itu segini nih. Sepenuh 2 telapak tangan orang dewasa. Satu mud. Wala nasifahu, setengahnya juga tidak. Alangkah mulianya para sahabat itu. Semut saja tidak sampai, satu mud saja tidak sampai, apalagi setengah mud saja tidak sampai, apalagi satu mud. Tidak mencapai derajat ketinggian, kemuliaan, kebesaran para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian ke-22, para sahabat secara umum telah dijanjikan surga. Ayat yang tadi kita baca, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, surat At-Taubah ayat 100, kemudian surat Al-Hadid ayat 10. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan seterusnya, لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah berfirman menjelaskan tentang derajat martabat para sahabat tidak sama. Allah katakan la yastawi minkum, tidak sama derajatnya di antara kamu. Man anfaqa min qablil fathi wa qatal, orang yang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum kemenangan kota Mekah, tidak sama. Sahabat yang masuk Islam sebelum kemenangan kota Mekah menginfakkan harta mereka, berperang di jalan Allah, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih besar derajatnya dari para sahabat yang menginfakkan harta mereka dan berperang sesudah kemenangan kota Mekah. Tetapi wa kullu wa'adallahu al-husna, pada masing-masingnya Allah janjikan kepada mereka semuanya adalah surga. Al-husna itu surga. Kepada mereka yang menginfakkan harta dan berperang sebelum kemenangan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Dan kepada para sahabat yang masuk Islam setelah kemenangan kota Mekah, menginfakkan harta dan berperang setelah kemenangan kota Mekah.
Walaupun berbeda derajatnya, yang pertama lebih besar derajatnya dari yang kedua, tetapi semuanya Allah telah janjikan surga. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini secara umum janji Allah kepada seluruh para sahabat. Apa? Al-jannah, surga. Secara khusus Nabi SAW telah menjelaskan ada beberapa sahabat yang langsung disebut namanya sebagai calon penghuni surga. Di antaranya adalah ini yang ke-23, 10 orang yang dijamin masuk surga. Perhatikan hadisnya. An Abdurrahman ibn Auf anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Lihat, pertama Abu Bakar di surga. Wa Umaru fil jannah. Umar di surga. Wa Aliun fil jannah, dan Ali di jannah. Wa Utsmanu fil jannah, dan Utsman berada di jannah. Keempat orang ini yang kita kenal dengan nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Kemudian yang kelima, wa Talhatu fil jannah. Talha bin Ubaidillah di surga. Wa Zubair bin Awam fil jannah. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Rawi hadis, Abdurrahman bin Auf juga di surga. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga di surga. Wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah, dan Sa'id bin Zaid juga di jannah. Wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah juga di surga. Inilah 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga di masa hidupnya. Tetapi semakin mereka dikatakan masuk surga, semakin mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-24, para sahabat telah berhasil menguasai dunia membenarkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang singkat. Belum pernah dalam satu masyarakat sepanjang sejarah perjalanan umat manusia ada satu generasi, satu masyarakat yang dalam waktu yang sangat singkat menguasai dunia. Waktu yang sangat singkat sekali, 30 tahun kurang lebih, menguasai dunia. Para sahabat, Allah telah memberikan kekuasaan kepada mereka. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan Allah telah tunaikan janjinya. Dan senantiasa Allah akan tunaikan janjinya kepada orang-orang yang beriman apabila mereka mengikuti perjalanan orang-orang yang beriman yang pertama kali Allah tunaikan janjinya kepada mereka, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kama stakhlafal ladzina min qablihim
ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. Dan sungguh Allah telah meneguhkan bagi mereka agama Islam yang telah diredainya untuk mereka, maka kokohlah agama Islam itu. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Rasa takut pun diganti dengan rasa aman. Nah, ini perhatikan, ya'budunani. Mereka beribadah kepadaku, menyembahku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak mensyirikatkanku dengan sesuatu pun juga. At-tauhid, tauhid. Setiap dakwah para nabi dan rasul diawali dengan tauhid, dan mereka senantiasa menegakkan tauhid, tauhid dari awal sampai akhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tauhid, tauhid yang akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka menegakkan tauhidullah. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur, kufur di sini bukan keluar dari Islam. Kufur nikmat setelah Allah memberikan nikmat yang besar, kemenangan kepada mereka, keamanan kepada mereka, keteguhan dalam beragama, kemudian mereka tidak bersyukur kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Para ulama atau sebagian dari para ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini menjelaskan perjalanan para sahabat setelah Nabi mereka wafat pada tahun 11 Hijriah. Abu Bakar naik menjadi khalifah. Kira-kira 2 tahunan. Kira-kira 2 tahun. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar, kira-kira 10 tahun. Kemudian Utsman 12 tahun. Kemudian terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka wilayah Islam tersebar, terbentang dari masyrik sampai maghrib. Allah tepati tunaikan janjinya. Kenapa? Karena mereka ya'budunani. Mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikatkan aku sedikit pun juga. Maka ketika orang-orang yang beriman ingin agar Allah mengulang janjinya, menunaikan janjinya kembali, maka mereka harus menegakkan tauhidullah. Tauhid, hanya kepada Allah kita beribadah dan tinggalkan, jauhi segala bentuk kesyirikan, dan ittiba'ur rasul, serta mengikuti manhaj yang sangat agung ini, manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'a. Yang ke-25, perjalanan orang-orang mukmin yang paling kuat ukhuwah Islamiyahnya, dan ini terbukti dalam sejarah, terbukti dalam nas-nas Al-Quran, terbukti dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah Islamiyahnya itu sangat kuat sekali. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang terakhir ke-26, bahwa ayat barang siapa yang memusuhi Rasul sesudah nyata baginya kebenaran, niscaya akan kami sesatkan dia. Tidak begitu. Ya. Allah tidak cukupi sampai di situ. Tetapi Allah Subhanahu wa taala iringi dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Maka tertibnya adalah Al-Quran dan Sunnah menurut manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Barangkali ini ikhwan dan akhwat yang dapat saya sampaikan, dan
mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian.